Para dewa dan dewi Mesir kuno merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Maka tidak mengherankan jika ada lebih dari 2000 dewa di jajaran dewa Mesir. Beberapa nama dewa ini terkenal seperti Isis, Osiris, Horus, Amun, Ra, Hathor, Bastet, Thoth, Anubis, dan lain-lain. Dewa-dewa yang lebih terkenal menjadi dewa negara, sementara yang lain dikaitkan dengan wilayah tertentu, atau dalam beberapa kasus, ritual dan pesan. Budaya Mesir kuno tumbuh dari pemahaman tentang dewa-dewa ini dan peran penting yang mereka mainkan dalam perjalanan abadi setiap manusia. Semua dewa ini memiliki nama, kepribadian, dan karakteristik individu, mengenakan jenis pakaian yang berbeda, menganggap benda yang berbeda sebagai benda suci, memimpin wilayah pengaruh mereka sendiri. Setiap dewa memiliki bidang keahlian mereka sendiri, tetapi sering dikaitkan dengan beberapa bidang kehidupan manusia. Sebagian besar mitologi Mesir terdiri dari mitos asal-usul yang menjelaskan awal dari berbagai elemen di dunia, termasuk kebiasaan manusia dan fenomena alam. Kerajaan berasal dari kalangan para dewa pada permulaan waktu dan kemudian diwariskan kepada para firaun manusia. Peperangan berawal ketika manusia mulai berselisih satu sama lain setelah dewa matahari kembali ke langit. Dalam mitologi Mesir awal, Anhur adalah dewa perang yang disembah di wilayah Mesir Abydos dan khususnya di Tinis. Anhur digambarkan sebagai seorang pria berjenggot, mengenakan jubah dan hiasan kepala dengan 4 bulu, serta memegang tombak, atau kadang-kadang sebagai dewa berkepala singa yang mewakili kekuatan dan kekuasaan. Dalam beberapa penggambaran, jubah yang dikenakan lebih mirip dengan rok. Karena posisinya sebagai dewa perang, Anhur adalah pelindung tentara Mesir kuno dan personifikasi prajurit kerajaan. Memang di festival untuk menghormatinya, pertempuran tiruan dipentaskan antara para imam dan orang-orang di mana mereka saling memukul dengan tongkat. Selama era Romawi kuno, Kaisar Tiberius digambarkan di dinding kuil-kuil Mesir mengenakan mahkota 40 khas Anhur. Sebelum bangsa Romawi, orang Yunani kuno juga menyamakannya dengan dewa perang mereka Ares. Sementara orang Mesir kuno mengasosiasikan Anhur dengan seekor singa, orang Yunani mengasosiasikannya dengan seekor ikan. Dalam legenda dewa Olympus yang melarikan diri dari Typhon dan mengambil bentuk binatang di Mesir, Ares dikatakan telah mengambil bentuk seekor ikan sebagai Lepidotus atau Onuris. Anhur sering dikenal dengan nama Yunaninya Onuris. Selain dewa perang, ia juga dianggap sebagai dewa perburuan Mesir kuno. Anhur juga mewakili kreativitas manusia dan tidak selalu dewa kekerasan. Anhur dipandang sebagai pelindung dan penyelamat rakyat jelata yang akan memanggilnya melawan musuh dan binatang berbahaya. Anhur adalah putra Ra, tetapi juga dianggap sebagai putra Hathor. Sebagai dewa perang, dia terkait dengan Montu dari Thebes dan Sopdu. Meskipun Anhur berasal dari Tinis, pusat pemujaan utamanya adalah di kota Sebenitos atau Samanut modern di Delta, di mana ia dianggap sebagai aspek dewa udara Su. Namun karena Anhur adalah dewa yang lebih populer, ia sebagian besar menyerap atribut dewa udara yang kurang disukai. Anhur semakin populer selama Kerajaan Baru, ketika dia menjadi lebih dekat terkait dengan Horus sebagai dewa komposit Horus Anhur, model prajurit dan penyelamat dari mereka yang berperang. Orang Nubia mengganti nama Horus Anhur menjadi Arya Hasnefer, yang mungkin berarti Horus rumah yang indah. Dewa ini dianggap menikah dengan Isis sehingga menghubungkannya dengan Osiris. Firaun Nektanebo I dan II dari dinasti ke-30 periode akhir membangun sebuah kuil untuk Onuris Su bernama Persu atau Rumah Su yang dikenal sebagai Peros. Ptolemy IV Pilopator dan Ptolemy V Epiphanes membangun kuil Arya Hasnefer di Pulau Pilai, di samping kuil Isis. Nama Anhur diterjemahkan sebagai dia yang memimpin kembali yang jauh, meskipun terjemahan lain yang mungkin adalah pembawa langit. Nama ini tampaknya merujuk pada legenda bahwa mata Ra atau putrinya yang mungkin Hathor, Sekhmet, Tefnut, Mut atau Bastet meninggalkan Mesir dan melakukan perjalanan ke Nubia dalam bentuk singa betina yang ganas. Dewa matahari Ra merindukannya, jadi dia mengirim utusan untuk membawanya kembali. Legenda ini juga diceritakan tentang pemburu hebat dan Dewi Leonine Menhet. Ketika pemburu menangkapnya dan membujuknya untuk kembali, dia diberi nama Anhur dan diizinkan untuk menikahi Dewi. Namun dalam versi cerita berbeda,
dewa udara Su yang melakukan perjalanan ke Nubia bersama dewa kebijaksanaan Thoth dan membujuk Tefnut untuk kembali. Anhur dikatakan telah membela ayahnya dewa matahari Ra dari musuh-musuhnya dan memberikannya julukan Slayer of Enemies atau pembunuh musuh. Dia adalah salah satu dewa yang berdiri di depan kapal dewa matahari dan membelanya dari Apep. Anhur yang bertahan menggambarkan sang dewa yang sedang berdiri dengan janggut dan wig pendek yang diapit oleh urayau atau ular dan 2 atau 4 bulu tinggi. Dia sering digambarkan mengenakan rok panjang yang sering dihiasi dengan pola seperti bulu. Tangan kanannya terangkat seperti hendak menusukkan tombak. Anhur juga dikenal sebagai penguasa tombak. Sementara tangan kirinya memegang seutas tali yang mungkin melambangkan perannya dalam menangkap permaisuri singa betina Menhet yang kemudian menjadi pasangannya. Hubungannya dengan tombak dan tali juga memberikan hubungan yang tak terhindarkan dengan pertarungan mitologis antara Horus dan Set, di mana dewa elang Horus menggunakan senjata yang sama untuk menjebak dan membunuh musuhnya. Namun dalam kasus lain tidak ada tali dan Anhur dapat digambarkan memegang tombak terangkat di kedua tangan, dan penggambaran selanjutnya tanpa tali dan tombak, meskipun lengannya terangkat seolah-olah memegang benda-benda itu. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa alih-alih melemparkan tombak, ia bermaksud menusukkan tombaknya ke bawah, ke musuh yang takluk. Oleh karena itu, Anhur dianggap mengontrol daripada menyerang musuh-musuhnya.